Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhal Mujadid Samas, NIM 60200116067, kelas B. Dan materi yang akan saya bawakan kali ini ada 3 materi, yaitu algoritma, kedua flowchart, dan ketiga identifier. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Contohnya langkah-langkah membuat mie instan. Langsung saja kita ke 4 untuk membuat langkah-langkahnya. Algoritma buat memasak mie instan. Pertama, kita siapkan mie instan, panci, dan mangkuk. Kedua, kita rebus air dengan cara isi air ke dalam panci, lalu naikkan di atas kompor. Tiga, setelah air mendidih, kita buka mie instan, lalu masukkan ke dalam. Terlebih dahulu kita bisa bumbunya. Terlebih dahulu pisahkan bumbu, kemudian tuangkan mie ke dalam air rebusan tadi. Kemudian tunggu mie instan sampai masak atau sudah lembek. Setelah masak atau mie sudah lembek, kita matikan kompor. Lalu angkat panci. Setelah itu kita tuang mie yang sudah masak ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Oke, itulah tadi algoritma memasak mie. Mungkin contoh sederhana saja yang bisa bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kedua, yaitu flowchart. Sebelum kita masuk ke contoh flowchart, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu flowchart. Flowchart sama dengan algoritma, tetapi flowchart berbentuk simbolis. Atau flowchart adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, namun berbentuk simbolis. Tentu saja kita dalam flowchart itu ada beberapa simbol yang perlu kita ketahui. Tentu saja kita melihat beberapa simbol tersebut. Dan saya sudah buat beberapa simbol tersebut. Simbol pertama itu terminator untuk memulai dan menyelesaikan. Kedua ada predefine yang berfungsi untuk deklarasi variabel konstanta atau identifier. Ketiga ada input atau output untuk memasukkan dan menempelkan data. Keempat ada proses, dan kelima ada flow line menghubungkan satu dengan yang lain. Langsung saja kita masuk ke contoh flowchart. Kali ini saya akan membuat
membuat contoh menghitung luas segitiga secara flowchart. Pertama kita memulai program dengan menggunakan simbol terminator, di mana ini berfungsi untuk memulai atau memasukkan atau menyelesaikan. Mulai. Selanjutnya saya berikan flow line karena untuk menghubungkan satu dengan lain. Kemudian kita deklarasi, karena kita menghitung luas segitiga maka kita mengenai alas, tinggi dan luas. Alas, tinggi, luas. Kemudian kita input menggunakan simbol input dan output. Yang kita input di sini ya itu alas dan tinggi. Kemudian kita proses. Di sini kita proses, yaitu menghitung luas segitiga dengan rumus yaitu luas sama dengan per 2 alas kali tinggi. Setelah proses maka ada output. Outputnya adalah luas. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan program dengan menggunakan simbol terminator. Oke, itulah tadi contoh menghitung luas segitiga secara flowchart. Langsung saja dari materi kedua, kita langsung masuk ke materi ketiga yaitu identifier. Oke, langsung saja kita ke materi ketiga atau materi yang terakhir yaitu identifier. Langsung saja kita ke inti materinya. Di sini saya menggunakan notepad untuk lebih menjelaskannya karena saya tidak bisa menggunakan Turbo Pascal, karena jika saya menggunakan Turbo Pascal maka rekaman ini akan berhenti secara otomatis. Jadi mohon maaf sebelumnya. Langsung saja, untuk mengenal identifier, pertama saya akan membuat skema program. Oke, variabel konstanta tinggi select line
Di sini kita dapat mengenali identifier dengan adanya perintah variabel ataupun konstanta. Adapun variabel tersebut adalah variabel itu adalah suatu tempat di dalam memori yang menyimpan sebuah nilai dan sifatnya dapat berubah-ubah. Sedangkan konstanta itu ya adalah sebuah tempat di dalam memori yang menampung sebuah nilai dan sifatnya tidak berubah-ubah. Adapun syarat penulisan dari identifier yaitu pertama, tidak boleh menggunakan spasi. Kedua, tidak boleh menggunakan keyword atau kata kunci. Ketiga, maksimal 64 karakter. Keempat, tidak boleh diawali dengan angka. Dan terakhir yang kelima, tidak boleh menggunakan special karakter. Oke. Di sini kita akan membuat identifier. Contohnya tiga. Jika ingin ditambahkan lagi, menggunakan koma. Koma, tiga, alas, luas, tinggi. Dan diikuti oleh tipe data. Dan ditutup dengan titik koma. Contohnya, contoh identifier yang sederhana. Di sini akan membuat identifier. Contohnya A, titik. Saya menggunakan tipe data byte. Identifier A akan jalan apabila cara penulisannya itu titik 2 dan ikuti tipe data dan diakhiri oleh titik koma. Adapun konstanta identifier konstanta yaitu contohnya A titik 2 sama dengan 5. Jadi kan dari pengertian konstanta adalah sebuah tempat dalam memori menampung sebuah nilai dan nilainya tidak berubah. Sehingga A di sini nilainya 5 dan tidak bisa berubah kecuali nilai A tersebut diganti menjadi nilai yang lain, misalnya 10 ataupun 50. Jadi itulah materi yang saya bawakan tentang identifier. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih kepada Bapak dosen pengajar yang telah memberikan kami kesempatan atau memberikan tugas kepada kami ini sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Dan terima kasih lagi kepada Bapak dosen pengajar yang telah memberikan kami materi-materi sehingga dapat kami pelajari kembali dan semoga bermanfaat bagi kami. Mungkin itu saja akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.